Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Pada siang hari ini tetap semangat ya. Oke, pada kesempatan kali ini, siang ini kita akan belajar tentang tema 9, yaitu tentang penghematan energi. Nah, sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Semoga dengan kita berdoa, kita diberikan oleh Allah barokah belajar ilmu yang siang hari ini kita pelajari. Oke. Nah, untuk penghematan energi itu ada beberapa materi yang ingin Bapak sampaikan, yaitu apa sih itu energi, mengapa energi itu penting bagi kita. Oke. Nah, kita akan belajar mulai yang dari kiri Bapak, kiri layar. Kemudian nanti kita akan belajar yang di sisi kanan layar, yaitu tentang mind mapping yang akan mempermudah kita dalam membuat sesuatu hal yang supaya kita nanti belajarnya itu mudah. Itu kita bisa membuat mind mapping, yaitu intinya saja yang kita buat. Oke, kita mulai dari sumber energi. Sumber energi adalah sumber sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Nah, sesuatu itu apa? Anak-anak ada yang pernah mendengar sesuatu yang menghasilkan energi? Itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya. Mas Alvan, matahari, Pak. Matahari? Iya. Matahari itu juga termasuk sumber energi karena dia itu bisa menghasilkan energi dan dimanfaatkan oleh yang lainnya. Karena dia itu membuat energi, dia menghasilkan energi, kemudian dimanfaatkan oleh yang lainnya. Begitu ya anak-anak. Kalau di motor kalian pernah menjumpai mesin motor? Nah, itu juga sumber energinya bagi motor. Kalau mesinnya motor itu dia tidak menghasilkan kekuatan, tidak menghasilkan energi, mesin motor itu dia akan tidak bisa bergerak kecuali didorong ya anak-anak. Ya, itu adalah sumber energi di motor. Yang mulanya dari bensin yang ada di jok, kemudian turun dibakar di pengapian, kemudian menghasilkan energi di mesin, terus diolah menjadi tenaga gerak dan bisa menjalankan roda yang di depan dan di belakang motor. Itu ya anak-anak, itu adalah sumber energi. Oke. Nah, kalau tadi kan sudah belajar tentang sumber energi. Nah, untuk jenis-jenis energi itu terbagi menjadi beberapa. Nah, mari kita belajar yaitu jenis-jenis energi. Nah, jenis-jenis energi itu ada tiga. Ada tiga ya anak-anak. Yang pertama itu energi panas, yaitu yang biasanya kita merasa kepanasan, itu pasti itulah mirip-mirip dengan energi panas. Seperti tubuh kita itu juga menghasilkan panas dan kita keringetan, itu adalah prosesnya. Terus yang kedua itu ada yang namanya energi bunyi, yang kita mempunyai telinga ini untuk mendengarkan bunyi-bunyi suara yang ada di sekitar kita. Itu untuk mendengarkan ya telinga. Yang mereka dapat itu kan bunyi. Nah, itulah energi bunyi. Nah, yang ketiga yaitu energi gerak. Seperti yang Bapak tadi jelaskan, di motor itu kan ada yang namanya mesin. Nah, mesin itu dia mengolah bahan bakar, kemudian dipanaskan di mesin, kemudian setelah dipanaskan dia dirubah panas tersebut menjadi energi gerak. Begitu ya anak-anak. Oke.
Selanjutnya, kita akan belajar tentang manfaat energi itu seperti apa sih? Nah, manfaat energi itu ada 3, dan tentunya masih banyak lagi tentang manfaat energi itu. Yang pertama, itu sebagai penerangan. Seperti yang tadi, panas itu bisa diubah menjadi energi listrik yang digunakan untuk penerangan. Yang kedua, yaitu sebagai alat pengukur kedalaman laut. Itu yang bunyi biasanya kita temui di tepian laut. Itu ada yang namanya sonarimeter, yaitu untuk sonar itu ditembakkan ke dalam laut, kemudian dia memantulkan bunyi lagi, terus ditangkap oleh alat tersebut. Itu bisa dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut. Selanjutnya yaitu ada sebagai pembantu makhluk hidup. Nah, ini pembantu makhluk hidup ini tentunya kita sebagai manusia itu kita memiliki kewajiban untuk membantu sesama makhluk hidup. Bisa kita membuatkan pakan untuk makhluk hidup yang lainnya, kita memanfaatkan mesin untuk menghasilkan pakan itu. Nah, itu adalah sebagai langkah untuk membantu makhluk hidup yang lainnya. Seperti motor tadi juga, itu adalah pembantu bagi kita, membantu kegiatan sehari-hari kita supaya lebih cepat dan mudah. Nah, selanjutnya itu ada energi yang seringkali kita dengar ya anak-anak, yaitu tentang energi alternatif. Karena pada saat ini di bumi ini sedang ada namanya itu era globalisasi atau pemanasan global, di mana terlalu banyak pemanfaatan energi-energi yang menghasilkan dampak buruk bagi kehidupan kita. Maka timbullah energi alternatif untuk mengurangi kadar penggunaan dari energi yang berdampak negatif tadi. Nah, untuk energi alternatif itu apa saja? Mari kita coba cek bersama. Nah, untuk energi alternatif itu biasanya dia tidak menghasilkan yang namanya dampak negatif, atau yang namanya itu biasanya kita sebut sebagai limbah yang berbahaya. Nah, sumber energi ini untuk alternatif itu biasanya yang bisa didapatkan tanpa kita membuat, atau itu sudah alami dari alam itu sendiri. Seperti contoh itu dari bahan bakar minyak. Seperti contoh yang lainnya itu dapat digantikan dari tenaga angin dan tenaga air. Itu yang relatif dampak atau limbahnya itu sedikit dan bagus untuk lingkungan, tidak berdampak buruk. Nah, untuk yang bahan bakar minyak ini kan dari penambangan minyak itu kan menghasilkan limbah yang dapat membahayakan lingkungan sekitar. Jadinya dia itu perlu dikurangi penggunaannya, bahkan bisa harus digantikan kalau teknologi yang kita gunakan itu sudah mumpuni. Begitu anak-anak. Itu adalah contoh energi alternatif. Ada lagi contoh energi alternatif seperti sinar matahari. Itu bisa digunakan untuk penggerak mesin motor atau mesin kendaraan. Seperti contoh lain ada yang namanya energi alternatif dari limbah kotoran sapi. Nah, itu bisa digunakan untuk kita memasak di dapur, menggantikan LPG, yang dimana LPG itu dia menghasilkan gas dari pengeboran. Pengeboran tersebut itu menghasilkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya. Itu anak-anak. Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang beberapa energi yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana sih kita untuk
bisa menghemat energi tersebut supaya untuk kelangsungan hidup makhluk hidup kedepannya supaya lebih baik. Nah, ini ada tipsnya. Mari kita coba cek. Nah, untuk menghemat energi anak-anak biasanya di rumah kan menonton televisi, menggunakan lampu untuk menerangi rumah, dan menggunakan pompa air untuk menaikkan air dari sumur ke kamar mandi. Nah, itu kita bisa menguranginya sedikit demi sedikit. Kita bisa mengurangi penggunaan tersebut supaya jangka waktu yang kita hemat tadi itu bisa untuk kelangsungan hidup untuk yang selanjutnya. Begitu anak-anak. Nah, kita apabila menonton TV itu mematikan apabila tidak ditonton atau sudah selesai. Kita mematikan lampu apabila kita sudah tidak menggunakan ruangan itu atau waktunya sudah terang, itu kita bisa mematikan lampu supaya kita bisa menghemat lampu atau tenaga energi tersebut untuk kelangsungan hidup makhluk hidup ke depannya. Begitu anak-anak. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang bagaimana kita belajar itu menjadi mudah. Nah, kita belajar supaya mudah itu kita perlu teknik yang mungkin kita supaya belajarnya itu dapat lebih mudah itu menggunakan mind mapping. Mind mapping itu adalah min yang artinya itu akal dan map artinya peta. Jadi apa sih artinya untuk yang mind mapping ini? Mari kita cek. Nah, mind mapping itu adalah sebuah teknik atau metode yang menyatukan antara otak bagian kanan dan otak bagian kiri untuk menerima berbagai macam ide baru. Begitu anak-anak. Nah, teknik ini juga bisa digunakan untuk kita belajar secara mudah dipahami, mudah dimengerti, dan cepat ditangkap oleh otak. Karena dia dipadukan dari dua komponen, yaitu komponen otak kanan dan komponen otak kiri. Nah, tujuan dari mind mapping itu adalah ada beberapa poin. Jadi tujuannya itu untuk memudahkan seseorang supaya dia dapat belajar menyeluruh, memahami menyeluruh tanpa harus membuat rangkuman yang sangat banyak. Begitu anak-anak. Jadi nanti anak-anak kalau membuat ingin belajar, kita cukup membuat mind mapping supaya kita belajarnya itu lebih efisien dan lebih mudah gitu. Nah, manfaat dari mind mapping itu dapat membantu proses pembelajaran, meningkatkan pemahaman, dan sulit untuk dilupakan. Karena apa? Karena dalam mind mapping itu kita hanya membahas atau menulis beberapa poin penting saja. Tidak semuanya dibahas dan tidak semuanya juga kita akan membahas sebuah materi. Jadi tidak semuanya itu kita akan belajar. Jadi cukup dari poin-poin yang mencakup sebuah materi itu kita tulis, kita buat menjadi mind mapping. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, contoh dari mind mapping itu seperti apa sih? Contoh mind mapping itu, yang namanya mind mapping itu adalah seperti ini. Jadi dia itu belajarnya mulai dari awal judul, nanti kita belajar ke sisi kanan itu bentuk-bentuk dari energi itu seperti apa, terus nanti kita pindah ke kiri itu sumbernya seperti apa. Nah, jadinya mind mapping itu dia menarik dan dapat kita belajar di sana dengan mengasih bentuk-bentuk yang unik supaya kita belajarnya dan mempelajarinya itu mudah dan tidak mudah dilupakan pula.
Gitu ya anak-anak. Oke. Mari kita kuis. Ya. Kita setelah belajar dari sumber energi, penghematan energi, bentuk-bentuk energi. Nah, kita sudah belajar mapping juga. Mari kita ingat kembali. Apa sih yang sudah kita pelajari tadi? Nah, Bapak mempunyai kuis ini. Silakan kalian buka kuisnya dan kita akan belajar bersama menjawab kuis-kuis ini. Kuis yang pertama, sumber energi ada di sekitar kita yang mampu. Nah, sumber energi tadi apa? Penjelasan dari sumber energi anak-anak? Ya, jawabannya apa? Coba 1, 2, 3. Mari kita jawab. Nah, menghasilkan energi. Betul. Menghasilkan energi yaitu yang namanya sumber energi, itu yang menghasilkan energi. Lanjut pertanyaan kedua. Sumber energi terbesar di bumi adalah apa? Ayo. Emas, matahari, atau air? Pinter. 1, 2, 3. Ayo kita jawab. Matahari. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bentuk energi yang dikonsumsi manusia dari matahari? Gerakan dan cahaya, api dan cahaya, cahaya dan kehangatannya. Yaitu jawabannya yang B. Oke. Nah, ini terakhir. Contoh aktivitas yang menggunakan energi matahari adalah? Betul. 1, 2, 3. Jawabannya adalah C. Nah, ini yang terakhir. Sinar matahari sangat berguna bagi tanaman dalam proses apa? Kalau dalam tumbuhan itu digunakan untuk fotosintesis. Fotosintesis ya anak-anak. Oke, mantap. Mungkin cukup itu penjelasan dari Bapak tentang penghematan energi dan mind mapping. Seperti yang kita ketahui, sumber energi itu dia sangat baik dan sangat berguna bagi kehidupan, maka bijaklah dalam menggunakan dan memanfaatkan energi itu sendiri. Supaya apa? Supaya kita di masa mendatang itu bisa memanfaatkannya jauh lebih panjang ke anak cucu kita, ke orang-orang yang akan menggantikan kita di dunia, supaya dapat merasakan yang namanya energi. Mungkin cukup itu anak-anak. Nanti jangan lupa belajar dan besok kita akan menjawab LKS. Cukup sekian. Terima kasih kepada anak-anak. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Mari kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.